Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membahas tentang ma'rifatullah dengan cara yang insyaallah mudah dipahami, karena saya akan memberikan contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan yang memudahkan. Seperti halnya Allah Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha berilmu, seringkali memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran untuk memudahkan kita memahami firman-firmannya. Orang yang ma'rifatullah atau orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Orang yang berkedudukan, orang yang bertakwa. Orang yang ma'rifatullah adalah orang yang memahami ilmu syariat atau ilmu tentang hukum-hukum peraturan Allah, tentang bab yang halal dan yang haram dengan pemahaman yang benar. Lalu ilmu syariat yang sudah dipahami dengan benar itu dipraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai hamba Allah. Seperti halnya Allah berfirman di dalam Surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Orang yang sudah ma'rifatullah, mengamalkan ilmu syariat di dalam kehidupan, tidak mempersekutukan Allah, niat menghamba kepada Allah, orang yang ikhlas dalam makom ma'rifatullah yang awam, menuju kepada surga, ingin selamat dari neraka. Sedangkan ma'rifatullah yang lebih tinggi adalah orang yang hidupnya benar-benar mengabdi kepada Allah, tidak ada tujuan selain Allah saja, yang menciptakan surga, menciptakan neraka, dan segala apapun yang ada di alam semesta ini. Orang yang ma'rifatullah, saya berikan gambaran perumpamaan orang yang ahli, orang yang berkedudukan sebagai chef, orang yang ahli masak. Seseorang yang berkedudukan disebut ahli masak atau chef itu tidak mungkin mendapatkan kedudukan itu kalau hanya kerjaannya membaca resep-resep masakan saja. Tidak mungkin. Orang yang bergelar chef, orang yang ahli, dia adalah orang yang awalnya memahami ilmu tentang resep masakan, dipahami dengan benar bagaimana cara membuatnya, apa saja bahannya, lalu dipraktekkan resep-resep masakan yang berhuruf itu, divisualkan dengan tarekatnya, dengan perbuatannya, yaitu memasak dengan cara yang benar. Akhirnya hakikat tercapai. Apa? Rasa yang enak. Ketika masakan itu sudah terbukti enak oleh kebanyakan orang, maka orang itu pasti mendapatkan kedudukan di mata manusia. Dia disebut ahli masak. Begitu juga misalkan orang yang ahli dalam bidang olahraga, basket misalnya, dia tidak disebut sebagai orang yang ahli di dalam bermain basket kalau pintarnya hanya membaca teori tentang basket. Setelah orang itu memahami teori tentang bagaimana bermain basket, lalu dilanjutkan dengan mempraktekkannya selama bertahun-tahun dengan segala macam tekniknya, tata caranya, dengan berlatih dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik secara bertahap dari waktu ke waktu dalam waktu yang tidak sebentar. Akhirnya dia menemukan cara-cara terbaik di dalam memasukkan bola ke dalam jaring itu, di dalam basket, di dalam keranjang. Dengan cara slam dunk kah? Dengan cara 3 point kah?
dengan cara dribble lalu memasukkan, dengan cara slam dunk. Banyak kombinasi-kombinasi di dalam memasukkan bola ke dalam keranjang atau basket. Maka kalau orang sudah menyaksikan keahliannya mengoper bola basket dengan cara yang unik, dengan cara yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya, cara memegang bolanya itu benar-benar tidak mudah lepas dari tangannya, diserang dari arah kanan ke arah kiri, tidak mudah lepas bolanya, tidak mudah direbut bolanya. Kemudian memasukkannya dengan cara slam dunk. Slam dunk itu maksudnya orang yang memasukkan bola ke keranjang itu dengan cara melompat lalu bergelantungan ataupun tidak bergelantungan. Intinya tangannya sampai ke basketnya, sampai ke keranjangnya. Jadi basket itu awalnya dari bahasa Inggris yang artinya keranjang. Jadi kalau misalkan banyak orang sudah menyaksikan keahliannya dalam memegang bola, dalam mengetahui peraturan-peraturan bermain basket, kemudian orang-orang sudah menyaksikan bagaimana cara dia menggiring bola dengan cara yang apik, dengan estetika keindahannya, slam dunk, 3 point, memasukkan bola dengan jarak yang jauh, baru semua orang akan mempercayai dia punya kedudukan ahli basket. Dia pemain basket yang handal. Yang mana kedudukan itu tidak mungkin disematkan kepada orang yang duduk-duduk membaca buku atau majalah tentang teori basket. Begitu juga orang yang ma'rifatullah. Orang yang ma'rifatullah itu akan benar-benar disebut ma'rifatullah, disebut orang yang bertakwa kepada Allah ketika dia sudah lolos dalam pertama, memahami ilmu syariat dengan benar, memahami tentang peraturan-peraturan Allah dengan benar. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Nabi Muhammad adalah orang yang paling makrifat kepada Allah, paling mengenal kepada Allah, paling takwa, paling benar di dalam mengikuti syariat Allah. Setelah orang yang telah memahami ilmu syariat dengan benar, maka dia akan diuji dalam persoalan-persoalan kebaikan maupun keburukan di dalam berkehidupannya. Karena hidup itu isinya perintah dan larangan, dan soalnya adalah kebaikan dan keburukan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Yang ragam persoalannya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, keadaan seseorang bisa diketahui ketika diberikan kebaikan mereka bersyukur, ketika diberi keburukan mereka ingin segera menghindarinya, mereka ingin segera keluar dari musibah yang ditimpakannya itu. Nah, itulah orang-orang yang berdusta. Dusta apa? Dusta bahwa dia tidak benar-benar beriman bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi kalau misalkan orang itu sudah lolos dengan melakukan perintah Allah dengan benar, menjauhi larangan Allah dengan benar, dengan tidak mempersekutukan di dalam peribadatannya, maka dia akan mendapati kedudukan ma'rifatullah di sisi Allah. Dengan ukuran dia ketika disebut nama Allah bergetar hatinya dan mudah menangis karena Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.